Ini cerita di sebuah kemacetan. Macet parah tempat itu. Dan saya berhenti di sebuah tempat yang tempat itu tepat di depan sebuah warung dengan debu hasil kemacetan merajalela di mana-mana. Warung itu berhadapan dengan sungai kecil, lebih besar dari got, tetapi lebih kecil dari sungai kebanyakan. Jadi itu sebuah got besar, sebuah sungai kecil tetapi sebuah got besar. Di warung itu, warung makan ini tempatnya, penjualnya adalah seorang ibu muda dengan seorang bapak yang tampak sedang duduk-duduk di bagian depan warung. Sedang tidak ada pembeli kebetulan karena waktunya menjelang maghrib. Karena saya macet parah dan tidak ada pemandangan lain yang lebih menarik dari sekedar warung yang sebetulnya juga tidak menarik ini. Tetapi karena objeknya manusia, objeknya makanan, dan beberapa hal menggoda makanan itu, tetapi beberapa hal lain agak mencegah saya membelinya karena debu bertebaran di mana-mana. Maka pemandangan di warung yang tidak menarik inilah satu-satunya yang menarik perhatian saya. Begitu intensifnya saya mengamati warung ini karena memang tidak ada pemandangan lain, sampai gerakan pemilik warung itu saya amati. Caranya menonton televisi, caranya tidak menutupi makanan-makanan di warungnya, dan caranya tidak risau kepada debu-debu yang menyerbu warungnya hasil knalpot dan kendaraan-kendaraan yang melintas. Sampai kemudian saya melihat ibu muda ini membuang sampah plastik dengan enak dan gembira ke sungai kecil yang ada di depan warungnya. Andai saya bisa marah, saya akan marah sekali kepada aksi ini. Andai saya adalah bapak putri itu, dan putri pemilik warung itu adalah anak saya pasti akan memintanya sebagai hukuman untuk memungut kembali sampah yang ia buang itu. Dan ia membuang sampah tepat lewat depan mata ayahnya yang sedang duduk-duduk itu, dan si ayah tenteram belaka melihat putrinya memperagakan sebuah kesalahan ekologi semacam itu. Bagi saya, mencari nafkah sambil membuat kekotoran di sekitarnya adalah kufur nikmat. Bagi saya, orang tua yang membiarkan putrinya seperti ini adalah orang tua yang alpa kepada tanggung jawab. Bagi saya, suami yang mengizinkan istrinya keliru dan malah dengan sengaja ikut keliru bersama-sama adalah imam yang gugur. Lama saya menahan diri untuk tetap berada di dalam mobil. Tetapi karena tidak tahan, akhirnya saya keluar juga. Anda pasti menebak-nebak dan berspekulasi dengan intro narasi saya yang berpanjang-panjang tadi. Untuk apa saya keluar dari mobil? Pasti untuk memarahi, setidaknya menasihati pemilik warung yang membuat saya marah di dalam hati itu. Karena peran saya memang dikenal sebagai penasihat. Begitu pasti Anda menyangka keputusan saya keluar dari mobil itu. Kalau boleh menuruti, sebetulnya dugaan Anda itu ingin saya turuti. Ingin saya memarahi warung itu habis-habisan. Kenapa ia menghina sungai kecil di depan warungnya yang mestinya indah itu? Kenapa ia berusaha sambil tidak menghormati tempat di mana ia mendirikan usahanya? Kalau saya kuat dan saya diizinkan, saya akan marah seperti yang Anda duga. Dan ketika saya keluar dari mobil itu, pasti saya akan melakukan tugas-tugas moral ini. Tetapi tahukah Anda, selain ingin marah,
saya keluar dari mobil ini karena sangat kebelet pipis. Kemacetan berjam-jam itu membuat saya tidak tahan menahan pipis sedemikian lama. Untuk pipis di tempat terbuka berat rasanya walaupun saya sudah tidak kuat menahan. Tetapi untuk nebeng di sebuah kamar kecil, orang pihak satu-satunya yang strategis untuk saya tebengi adalah pemilik warung yang saya hendak marahi itu. Apa boleh buat, keadaan darurat membuat saya melupakan idealisme saya. Saya dengan memohon terpaksa meminta agar diizinkan untuk nebeng ke kamar kecil warung yang membuang plastik sembarangan ini. Dan si mbak pembuang plastik itu memang sembarangan membuang plastiknya, tetapi ia mengizinkan dengan sangat menyenangkan permohonan saya. Ia ternyata baik hati kepada saya, meskipun ia kurang ramah kepada sungainya. Saya tidak mengerti dengan cara apa saya mensikapi dua persoalan ini. Yang jelas, ada satu kesalahan dan ada satu kebaikan yang bersama-sama terjadi di depan mata saya dengan saya sebagai objeknya. Kesimpulan saya sementara, hati-hati kepada kemarahan, hati-hati kepada prasangka-prasangka, hati-hati kepada persoalan yang satu karena ia juga berdampingan dengan persoalan yang lain. Ada soal-soal yang bersifat tidak hitam putih di dunia ini.